Jadi kalau kita berbicara Damai Putra itu kan kita tidak berbicara satu development ya. Damai Putra itu punya development juga di luar Jabodetabek. Jadi ada di Surabaya, di Jogja dan di Magelang sebenarnya. Jadi dan juga ya pasti di Jabodetabek. Jabodetabek kan ada flagship developmentnya Kota Harapan Indah. Kemudian ada development lain seperti Segara City. Kemudian di daerah Jakarta Selatan juga ada Kata Rempoa, ya kan. Kemudian ada beberapa juga di daerah yang berdekatan di sini seperti Tera Damai, ya kan. Kemudian Grenara dan beberapa development kecil lainnya gitu sebenarnya. Tapi yang flagshipnya memang mungkin yang diketahui publik adalah Kota Harapan Indah. Gitu. Kalau portofolio, kalau kita bicara di Jabodetabek sebenarnya banyak ya. Jadi kan kalau yang besarnya Kota Harapan Indah, ya kan? Kemudian ada Segara City. Kalau kita bicara di atas 100 hektar ya. Kemudian Tera Damai. Kemudian ada di Surabaya di Sidoarjo. Kemudian ada di Jogja dan di Magelang. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 6 lah. Kalau dari Kota Harapan Indah sendiri kan konsesinya kalau mungkin tadi masuk ke dalam itu kan 2.200 ya, betul kan? 2.200 ya. Mungkin di sini baru terdevelop mungkin sekitar 800 sampai 900 hektar kali. Gitu. Nah di Segara City sendiri kita punya hampir 300 sampai 400 hektar. Nah di sana juga mungkin baru terdevelop sekitar 30-40%. Di Tera Damai juga sama, itu 100 hektar juga 100-200 hektar ya. Itu kalau kemarin saya cek itu baru terdevelop mungkin sekitar 40-50%. Ya, kalau di Jogja, di Jogja dan di Magelang tadi ada development. Cuma memang angka pastinya saya belum tahu. Baru kita mau visit minggu depan nih. Jadi kita mau roadshow ke Jogja, Magelang dan Surabaya. Jadi kita mau melihat juga secara langsung development yang ada di luar kota. Kita pencapaian tahun lalu cukup lumayan atraktif, sekitar 70% dari target lah ya. Iya, 70%, karena memang kebanyakan pengembangannya itu lebih ke rumah-rumah yang size-nya kecil, gitu. Jadi memang secara market juga di Bekasi kan ada sedikit berbeda dengan di Serpong, ya kan. Kalau di Serpong ini kan daya belinya kan lumayan kuat, ya kan. Nah kalau di Bekasi ini memang agak sedikit demografinya berbeda nih, gitu kan. Karena walaupun kita berdekatan dengan Jakarta Timur, tapi orang mindset Jakarta Timur itu masih di bawah gitu. Nah jadi ada kemungkinan kita juga harus membuat satu branding baru lah, karena kita bicara mungkin beberapa teman di properti itu akan mengkampanye koridor timur Jakarta ini sebagai bagian dari development penunjang Jakarta nanti, apalagi setelah IKN pindah kan, ya ibu kota negara pindah ke IKN ya, Ibu Kota Nusantara ini kan, Jakarta ini diharapkan menjadi satu metropolitan city, benar-benar independen ya. Jadi mungkin pusat bisnis lah. Tapi kalau dilihat kan pusat bisnis Jakarta ini kan ditopang oleh daerah penunjang, ya kan. Kalau kita lihat daerah penunjang yang ada sekarang yang tumbuh adalah Serpong, kemudian Depok, ya kan, kemudian di Jakarta Timur, ya kan, di Jakarta Timur dan Bekasi kira-kira gitu. Nah sedangkan koridor timur sendiri kalau kita berbicara itu merupakan pintu masuk, betul kan, pintu masuk dari Jawa Barat dan Jawa Tengah gitu kan, yang masuk ke Jakarta. Karena infrastruktur jalannya memang harus melewati akses di Jakarta Timur gitu kan, akses seperti itu. Jogja Magelang relatif cukup stabil, ya kan, karena memang mereka mempunyai market segmen sendiri, tetapi juga pembelinya di Surabaya juga punya karakter sendiri, Jogja karakter sendiri dan Magelang karakter sendiri. Ya. Kalau dilihat memang akses infrastruktur ya yang dibangun, termasuk jalan tol itu menghidupkan industri properti, terutama ya pasti
Jadi memang Jogja cukup signifikan kalau kita lihat dari pertumbuhannya ya, dan juga permintaannya memang ada potensi di sana, gitu ya. Tapi kembali lagi mungkin secara demografi dan secara daya beli juga mungkin relatif berada di middle produk-produk middle ya. Jadi juga mereka juga kan mungkin baru melihat bahwa pertumbuhan kota itu kan kebanyakan lebih dari pendatang gitu ya, kemudian juga pebisnis, pengusaha, atau mungkin juga mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di sana, kemudian bekerja di sana dan memutuskan untuk menetap di kota itu kan. Dan juga tumbuhnya daerah-daerah wisata yang seperti Borobudur kan menjadi salah satu destinasi 12 destinasi utama ya. Nah itu juga kan menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lah, secara langsung dan tidak langsung gitu. Kita sekarang rata-rata di sekitar 1,2 sampai mungkin ada hampir mendekati 2 miliar. Gitu ya. Ya. Jadi tapi kita juga ada apartemen juga kan yang kita kerjasama dengan Isitesu yang sekarang sudah jadi juga. Jadi nanti itu yang kita coba maksimalkan sih seperti itu. Ada beberapa yang di bawah harga 1M mungkin bisa dilihat atau dicek, mungkin di ada beberapa development seperti di Grenara, di Taradamai, mungkin di Segara City juga ada beberapa yang masih di bawah 1 miliar. Kalau terutama sih kalau kita bicara development di sekitar KHI ini kita anggap sebagai bagian development terpisah dari KHI lah. Jadi otomatis memang kontribusi dari KHI lah, KHI dan sekitarnya. Karena sebenarnya Segara City, Taradamai, dan yang lain ini aksesnya dekat gitu. Aksesnya dekat. Jadi ya kita harus sebagai bagian dari KHI lah gitu. Kalau saya melihat dengan kombinasi informasi dan juga kita tahu mungkin backlog rumah itu kan datanya kan 16 juta ya. Betul kan? Nah, jadi saya rasa masih ada kesempatan industri properti tumbuh pertama. Yang kedua, kontribusi mortgage terhadap GDP-nya Indonesia itu rendah. Ya kan sekitar 4% katanya. Sedangkan kalau di negara lain tetangga itu mungkin udah hampir 15%, 20%. Nah, jadi masih ada ruang untuk tumbuh. Gitu. Jadi ini mungkin harus dilihat secara bersama-sama oleh para stakeholders. Yang ketiga, masalah infrastruktur. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah dengan terutama untuk Jabodetabek ya, dan juga beberapa daerah lain yang mungkin pertumbuhan propertinya kan pasti agak lebih di belakang dari Jabodetabek. Tapi kalau Jabodetabek sendiri kita lihat bahwa yang dilihat sekarang itu bukan lagi jarak tempuh, tetapi waktu tempuh, gitu kan ya? Karena orang jarak tempuhnya jauh, tapi kalau waktu tempuhnya pendek masih oke tuh, gitu ya. Nah dengan infrastruktur yang mengelilingi Jakarta, dan kemudian infrastruktur ini terkoneksi ke daerah penunjang seperti Depok, ya yang kemarin baru dibuka Cijago nih, ya kan. Kemudian ada Serpong, ya kan. Kemudian ada Jakarta Timur dan Bekasi. Ini menjadi satu konektivitas yang tidak terpisahkan dari waktu tempuh, gitu ya. Belum lagi nanti planning MRT yang akan masuk sampai ke fase 3, yang akan sampai dimasukin ke Jababeka dari sekarang. Nah itu juga melewati KHI, salah satu stasiun yang di depan sini, di depan development kita. Yang rencana mungkin kemarin dapat kabar-kabar mungkin setelah 2030 lah, kira-kira gitu ya. Ini persis di depan kita punya gerbang masuk gitu ya. Nah jadi ada hal-hal yang kita lihat juga menjadi faktor tersendiri, termasuk juga konektivitas juga dari Transjakarta juga sangat membantu ya. Bahkan ada beberapa stasiun pengumpan yang termasuk di KHI sendiri ada dari Transjakarta ini ada sampai masuk ke sini gitu. Jadi saya rasa yang menjadi isu adalah kembali lagi nanti pertama adalah waktu tempuh, bukan jarak tempuh. Kemudian yang kedua terkoneksinya, terintegrasinya adalah transport publik, gitu ya. Kadang-kadang seperti yang mungkin kita lihat ya, misalkan ke negara-negara maju ya. Kalau Singapura mungkin terlalu kecil ya.
mungkin ke Hong Kong atau ke Jepang ya. Itu rata-rata ada beberapa mungkin hampir 40%, 50% atau 60% bahkan pekerja itu, profesional itu tinggalnya di suburb. Oh iya. Gitu kan ya, tapi mereka tidak menjadi isu. Kenapa? Karena waktu tempuhnya tepat waktu gitu. Dan itu difasilitasi oleh public transport. Nah, hal seperti itu yang mungkin juga menjadi pendorong stimulus. Cuma mungkin ini kita akan lihat akan terjadi jika semua planning infrastruktur dan juga kualitas terpenuhi, gitu loh. Jadi ada kemungkinan nanti mungkin sekarang ini tahap 2 kan ke arah utara ya, nanti ke arah timur sampai nanti ke area itu, terus ya ke selanjutnya adalah ke arah selatan sampai ke daerah selatan mungkin, seperti itu. Tahun ini kita cukup konservatif, kita mungkin naik sekitar 20-30% dari target tahun lalu. Oh. Iya, jadi kita coba untuk cukup ambisius tapi masih ada yang nggak konservatif. Nah, jadi memang ada beberapa rencana dari Damai Putra sendiri. Yang pertama mungkin yang akan kita coba lakukan adalah melakukan branding, develop branding Damai Putra sendiri sebagai terutama untuk flagship di KHI sebagai new atau KHI 2.0 lah kira-kira gitu ya. Oh. Ya kan kalau orang karena Kota Harapan ini kan develop sejak tahun 84. Ya kan, kemudian tumbuh dan kemudian mungkin pamornya akan sedikit kalah di daerah Jakarta Timur ini dengan Serpong. Ya kan kira-kira gitu kan. Jadi orang semua hampir rata-rata beralih ke sana dan banyak pertumbuhan kota-kota baru lah setelah di sana ya. Gitu. Nah, jadi saya lihat ini juga menjadi salah satu kesempatan buat kita pada saat infrastruktur ini terkoneksi dengan baik. Gitu. Jadi kita lihat pertama adalah kalau dari Damai Putra khususnya KHI akan adanya stasiun MRT ya kan. Yang kedua juga terkoneksi ada 2 tol nanti yang akan masuk, yang akan terkoneksi adalah dari yang sekarang existing, yang keluar ke Cakung Cilincing, kemudian juga yang di belakang nanti yang keluar di Tanjung Priok. Ya itu kan mungkin akan jadi, nah itu mungkin nanti kita juga akan merencanakan, akan membuat akses lah, gitu ya, masuk ke dalam future development-nya kita, ya kan. Jadi nanti kita juga akan membuat satu master plan yang lebih komprehensif lah, ya kan, dengan tata kota yang lebih baik dan juga tentu saja konten development kotanya sendiri gitu. Nah itu yang penting menurut saya karena kita juga harus melihat bahwa market ya, terutama dari Jakarta, daerah sini ya, Kota Harapan Indah dan sekitarnya, development itu kan sebenarnya marketnya kan terutama dari Jakarta Timur dan Jakarta Utara, dekat ya kan. Nah ini bagaimana kita mengalihkan market-market ini ke kantong-kantong development baru, ya kan. Karena terutama dengan agresifnya beberapa development di Jakarta Barat yang mengklaim juga mereka bagian dari Jakarta Utara, ini satu challenge juga tersendiri bagi kita. Tapi terus terang bahwa keuntungan dari KHI adalah bahwa tanahnya adalah tanah yang memang sudah ada, gitu. Sudah ya kita katakan kita sudah bisa acquire lumayan lah, gitu ya. Jadi sudah ada, tinggal kita menyiapkan satu development yang terintegrasi saja. Yang sekarang kita memang belum hitung karena itu adanya di development baru. Ya, master plan-nya kita sedang susun. Gitu, tetapi ada satu akses yang memang kita sudah canangkan sebenarnya dari development yang existing sekarang. Itu akan masuk ke BKT. Nanti akan ada aksesnya di JGC. Gitu ya, itu. Jadi nanti connect dong Pak? Connect ya. That's why makanya ini merupakan satu bagian yang kita bilang kalau di properti itu, di industri properti itu kan kita bicaranya masalah development kawasan ya. Jadi development itu tidak bisa berdiri sendiri karena traffic itu complementing. Ya kan. Jadi kalau kita bicara kesuksesan Serpong, kenapa Serpong itu sukses? Karena masing-masing development ini
memberikan complementing traffic. Oh iya. Ya kan? Jadi Dengan ciri khas dari developernya masing-masing. Iya. Ya kan? Misalkan kalau mau milih tanda kutip Alam Sutra, itu seperti apa ada karakteristiknya. Milih BSD ada karakteristiknya. Milih Gading Serpong ada karakteristiknya. Milih Paramount juga ada. Mungkin ditarik lagi sampai ke arah ujung itu mungkin ada Citra Raya, ada karakteristiknya sendiri, ada William City dan sebagainya. Nah jadi ini merupakan satu kawasan, kita melihat dari Serpong ini kawasan yang kita bilangnya Serpong Raya gitu. Nah jadi kita bicara sekarang di KHI dan juga surrounding. Di sini kan ada beberapa development juga, ada CGC, ada Sumatera Porong Gading, ada beberapa development lah yang kita juga mungkin kita bicaranya mungkin tidak privilege-nya tidak sebagus Serpong, karena Serpong itu memang kawasannya it's very sudah diberikan privilege tersendiri lah ya. Tapi kalau di sini kan orang berpikir kawasan industri, panas, ya dong. Bahkan sempat ada istilah planet Bekasi kan. Nah, itu kenapa? Karena sangat tidak accessible. Nah, tapi kalau kita lihat pertumbuhan mall ya, seperti kita tahu nanti sebentar lagi juga Papua akan bangun mall kan di Bekasi kan. Nah, terus juga Sumarekon juga akan bangun mall tahap 2 tuh, di Bekasi, itu size-nya 10 hektar besar. Terus ada Ayam Mall di sini kan. Nah, nanti juga mungkin di sini akan ada Grand Lucky akan buka baru. Iya, terus juga ada beberapa development lain yang nanti akan buka di sekitar bulan April, menjadi pusat retail gitu di KHI sendiri gitu ya. Nah, nanti kita lagi bangun satu area F&B dan retail, itu namanya Hive. Ya, ini kawasannya di development CBD yang sekarang. Itu nanti kita akan bangun beberapa perumpun F&B dan retail. Ini akan complementing nih. Nah, di KHI sendiri kan sebenarnya rumah sakit sendiri kan sekarang mungkin ada 3 atau 4 ya. Yang baru buka ini Altius namanya. Nah, itu juga merupakan rumah sakit yang modern lah ya. Selain ada hospital dan juga ada Bunda Medica, ya kan. Jadi mungkin yang saya lihat bahwa kurangnya informasi terkait dengan fasilitas yang ada di KHI sendiri nih. Gitu. Nah, itu yang saya rasa mungkin kita juga harus extra effort untuk memberikan informasi yang baik. Ya, terutama mungkin orang kan berpikir jauh, ternyata di sini pasti semua ada kan. Ya kan? Mungkin orang berpikir panas, tapi ternyata di KHI kan punya ini. Memang jalan raya Bekasinya macet memang ya. Tapi itu nanti kita mungkin fasilitasi dengan akses-akses yang tadi saya sebutkan tadi gitu ya, supaya nanti reachable lah, kira-kira gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang kita akan improve ke depannya, termasuk penataan kota. Yang penataan kotanya look-nya lebih modern, yang kita juga mungkin akan perbaiki beberapa kawasan, supaya nanti istilahnya penghuni yang sudah ada sekarang di sini itu mempunyai, wah, saya investasi sini ternyata memang ada kawasan yang istilahnya punya nilai lebih gitu ya. Jadi kalau kita contoh lihat perkembangan mungkin 10-15 tahun terakhir ya, di Serpong kita bisa lihat Alam Sutra, Sumarekon, BSD sendiri kan berubahnya kan 10-15 tahun terakhir. Nah, jadi itu yang nanti kita coba lihat. Market besar itu kan terutama untuk yang Gen X, Gen Y, dan Gen Z ini kan mungkin masih ada sampai 2040. Ya kan? Mungkin Gen X 2040 udah umur 60 kali ya. Tapi kan sekarang katanya masa pensiun kan panjang nih. Rencana sampai 60 tahun gitu kan ya. Berarti kan asumsinya masih masa kerja kan, masih produktif gitu. Kira-kira gitulah. Nah, jadi masih ada kesempatan. Iya, nah kesempatan ini yang kita coba manfaatkan. Pertama, mungkin yang dalam waktu dekat kita akan launching pengembangan dari klaster kita Aseranisi. Nah, ini kan ada tahap, ya, ini tahap selanjutnya. Kemudian kita juga akan Kataramboa juga masih lanjut, ya kan. Kemudian ada beberapa juga di Tera Damai, di Segara City. Iya, KHI sendiri kan ada beberapa, Aseranisi kan sebenarnya di KHI, dalam KHI ya. Kemudian di KHI itu ada satu Lesha,
kemudian ada Kana, ada beberapa klaster lah. Kan satu klaster kan dikembangin kan tidak hanya sekali ya, ada tahapan-tahapan. Harga memang ya rata-rata mungkin mungkin yang paling bottom itu ada di sekitar di apartemen ya, di Sayana. Itu mungkin sekitar 400-an lah. Pasar apartemen seperti diketahui kan secara global kan melemah. Ya kan, itu menjadi isu utama kan. Gitu. Tetapi kalau landed sih saya rasa masih ada harapan. Gitu. Sama mungkin ya kita lihat beberapa area komersial. Nanti kita coba lihat potensi-potensi karena gini, kalau saya lihat pertumbuhan harga tanah itu sangat tergantung dari perkembangan CBD. Ya kan, semakin banyak komersial area, itu akan harga naik karena traffic di sana, perputaran ekonomi di sana, ya kan. Dan saya lihat potensi komponen dari Kota Harapan Indah sendiri sebagai satu kesatuan negara persatuan dengan negara lainnya, itu adalah fasilitas yang sudah ada. Jadi rumah sakit, di sini kan tidak ada universitas juga kan, bisa unggul ya kan. Ya orang mungkin belum tahu di sini ada universitas unggul kan. Nah, rumah sakit itu ada 3, Bunda Medika aja buka di sini karena nggak tahu kan. Nah, ada hospital, ada Artius, sekolah aja udah banyak. Saint John aja udah buka di sini nasional kan. Ada BPK Penabur dan yang lainnya. Jadi saya rasa secara kota sudah cukup oke lah, iya. Dan mungkin sebentar lagi ada beberapa retail besar juga buka ya. Saya nggak bisa sebutkan namanya juga. Jadi kita sih berharap itu akan buat atraktif lah sendiri buat market. Kalau kita bilang terkait sebenarnya complementing traffic juga ya. Jadi contoh misalkan mungkin nanti ke depan kita juga akan bangun mall mungkin ya. Kita belum tahu juga, tapi kita lagi penjajakan. Jadi yang terutama menjadi daya tarik KHI ini adalah merupakan satu kawasan yang melengkapi gitu. Jadi saya nggak bisa pakai tagline yang lama nih. Tapi kalau saya bilang di sini komunitasnya cukup kuat. Jadi ekosistem komunitasnya itu misalkan kita kan udah ada fasilitas rumah sakit, pendidikan, kemudian retail juga udah ada kan. Di sini ada beberapa, ada Kors, ada Living Plaza, ya kan. Kemudian ada nanti juga beberapa F&B retail yang standalone. Kemudian juga ada beberapa tanda kutip juga single player lah yang nanti mungkin akan mendevelop komersialnya gitu. Jadi ini yang merupakan satu kawasan yang sebenarnya untuk basic needs-nya sudah ada. Nah, nanti tinggal kita upgrade. Dan di luar nanti accessibility-nya juga kita buka sehingga nanti misalkan contoh di JGC, misalkan JGC kita udah buka, mungkin traffic dari JGC bisa mengakses kesehatan yang ada di rumah sakit kita, gitu. Karena mungkin juga complementing aja gitu. Jadi karena ini merupakan kawasan yang besar dan juga yang sudah mature sebenarnya kalau dari tahap 1 ya. Nah ini kita bisa menjadi value added lah, karena fasilitas F&B segala macam kan di sini udah ada kan. Itu juga yang menjadi, cuma memang kurang tercampaign dengan baik gitu. Ya, itu yang kita coba akan improve. Oh gitu, udah ada tagline baru Pak? Kita lagi buat, kan. Jadi mungkin nanti pada saat kita ada program nasional di April nanti akan kita launching. Nanti April ya. Tunggu hasil pemilu ya. Enggak juga sih. Momen karena tanggung kan. Maret puasa, pasti daya beli turun kan. Orang rata-rata berpikir buat spending di hari raya lah. Ya kan. Nah, nanti kalau April itu kadang-kadang bisa juga beberapa banking atau beberapa corporate itu kan tanda kutip bagi bonus gitu-gitu ya. Itu kita bisa manfaatkan momen itu juga. Dan biasa tren properti itu kan Q2, Q3 naik, peak, Q4 agak turun kan. Jadi patternnya begitulah, itu yang kita coba manfaatkan. Menyiapkan di Q2 sama Q3 dulu ya? Iya, jadi Q2, Q3 nanti programnya sampai akhir tahun. Dan ini program nasional nanti akan berlaku di seluruh developmentnya Karya Putra, termasuk di Jogja, di Magelang dan juga di Surabaya. Seperti itu. Dari portofolio yang sekarang akan ada perubahan ini nggak Pak? Mungkin segmen
atau menjadi ada penguatan di product segment tersebut? Iya, kita berusaha untuk naik kelas sebenarnya. Jadi berusaha untuk yang tadi sampaikan bahwa kalau kita bisa memindahkan market dari Jakarta Utara dan Jakarta Timur, ke Jakarta Timur ini kan sebenarnya akses Kelapa Gading kan cuma 15 menit, 20 menit flyover. Iya. Dari jalan tol flyover Moi, itu turunnya kan di depannya di sini kan. Iya, itu kan jarak antara exit tol ke KHI itu kan nggak jauh, ya kan. Nah jadi itu yang mungkin kita coba pindahkan karena pertama dari perbedaan harga, ya kan. Karena kadang-kadang untuk rumah kecil di daerah sana itu mungkin bisa mendapatkan rumah yang secara size lebih besar. Gitu kan, dan juga gini kan mereka di develop kan sebenarnya sekitar 10 sampai 20 tahun yang lalu lah ya. Nah ini kan punya anak, ya dong. Nah terus punya cucu atau segala macam. Nah ada kemungkinan juga bisa jadi mereka enggan untuk pindah, tetapi daya belinya belum cukup. Jadi mereka pasti akan cari yang dekat kan. Jadi ya mudah-mudahan bisa kita tarik marketnya kembali. Itu karena dengan akses yang sudah dekat. Jadi upgrade harga juga. Iya, dan kemudian naik kelas. Dan kita akan perbaiki dari segi desain, dari segi layanan, dari segi tata kota dan sebagainya. Kalau Surabaya juga kita lihat potensi besar, ya kan. Cuma memang market Surabaya kan sedikit unik kan. Di sana kan ada jagoannya. Ya kan, grup besar, ya kan. Kita juga memang harus melihat segmen tertentu. Jadi ya terus terang mungkin saya dapat gambaran mungkin setelah saya visit ke sana. Tapi kalau dilihat dari trennya, memang saat ini mungkin karena marketnya juga gemuk di daerah milenial ya. Jadi mungkin ada beberapa penjualan yang memang kisaran harganya segitu juga gitu. Ada development besar beberapa, tapi memang agak sedikit challenging lah. Iya, misalkan contoh ada development kita di sana, misalkan di Jogja namanya Fasana gitu ya, itu kan size besar, size harganya mungkin sekitar 8-9 miliar. Nah itu kan agak niche market, gitu. Beda sama di Jakarta atau di Jabodetabek gitu kan, harga sekian miliar aja dianggap merupakan hal yang biasa gitu. Jadi nanti kita melihat opportunity yang tadi saya sampaikan juga. Jogja Magelang merupakan satu market yang punya potensi tersendiri lah. Karena pertama akses tol itu kan dari Semarang, Solo, Jogja itu kan sudah accessible ya. Yang kedua juga terkait dengan transportasi, baik kereta itu kan sudah nyaman lah. Kan juga sekarang bandara juga kan sudah di luar kota nih yang Jogja nih. Nah itu akan mendorong sebenarnya pertumbuhan daerah penunjang. Karena pasti seperti mungkin dulunya tidak terbayangkan daerah Cengkareng itu akan maju gitu kan, kira-kira gitulah. Nah, itu juga akan mendorong. Nanti kita lihat potensi di sana. Tapi kalau saya lihat landed house akan menjadi lokomotif tahun ini buat industri properti service. Ada kemungkinan kombinasi ya. Ada kemungkinan kan sekarang ini ada beberapa juga Jogja atau Magelang menjadi pilihan untuk beberapa orang untuk jadi tempat katakan nanti pensiun ya, berinvestasi gitu ya. Jadi saya lihat juga ada satu perubahan dinamika juga kan. Gitu karena orang mungkin sudah jenuh juga. Kan mungkin di sana mungkin biaya hidup masih lumayan rendah. Lebih affordable lah. Ya saya nggak mau bilang rendah, lebih affordable ya kan. Lebih nyaman lah gitu ya. Kalau Jakarta sendiri kan mungkin UMP-nya udah naik, udah hampir sekarang tuh 5,2 sekitar segitu ya. Nah di sana UMP berapa? Jadi opportunity itu selalu ada gitu. Cuma mungkin kita harus menyediakan waktu yang tepat dan produk yang tepat saja. Seperti itu. Jadi tahun ini tetap di pengembangan yang portofolio yang sudah ada atau akan ada proyek baru gitu? Kalau proyek baru yang tadi saya sampaikan, kita coba menstabilkan dulu pencapaian penjualannya. Jadi kita cukup ada beberapa
kluster-kluster yang sekarang juga masih pengembangan. Ya, jadi kita akan stabilkan dulu supaya nanti penjualan di kluster-kluster yang pengembangan ini bisa lebih stabil ya, pencapaiannya. Yang kedua, tentu saja kita akan perbaiki juga dengan penataan kota yang lebih baik. Ya, penataan kota lebih modern, looks-nya lebih vibes-nya lebih bagus. Kita akan bangun area-area beberapa area komunitas ya. Yang memang nanti kita akan desain secara lebih baik ya. Terus juga dari informasi juga branding, campaign juga kita akan perbaiki supaya nanti para penghuni sendiri terinformasi dengan baik. Kemudian calon pembeli juga tahu gitu sebenarnya kenapa harus beli di KHI atau di sekitarnya kan kira-kira gitu ya. Karena mereka melihat bahwa sebenarnya development ini sudah cukup lengkap secara basic needs gitu ya. Jadi ya kecuali kalau misalkan mereka perlu keperluan lain di luar, itu pun aksesnya kan sudah cukup dekat sebenarnya, ya kan. Apalagi nanti kita akan buka akses dengan development di sekitar seperti itu. Ada beberapa di luar, cuma ya tentu saja informasinya cukup konfidensial, ya, karena kita memang yang akan kita informasikan yang pasti adalah yang sekarang ada, gitu kan, yang pasti ada di KHI, ada di Segara City, ada Terra Damai gitu ya. Kemudian kalau Grenara saya rasa tinggal sedikit lagi. Kemudian ada di Jogja, Magelang dan Surabaya. Ya. Masukin itu. Di kotanya sampai sekarang belum, tapi nanti tergantung dari opportunity dan juga sekarang mungkin pembebasan tanah juga, harga tanah juga tidak murah lagi ya, gitu. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor lah. Jadi pertama gini, saya kan hampir 2 tahun meninggalkan industri properti, dan ya pada saat itu menghabiskan waktu hampir berapa tuh ya, berarti hampir 17-18 bulan lah ya di industri teknologi telekomunikasi. Nah, kenapa saya mau pindah ke properti? Karena memang hampir 12-13 tahun saya kan di perusahaan lama lah ya. Nah, properti itu sebenarnya memberikan mimpi kepada orang-orang untuk membangun satu kehidupan. Kira-kira gitu ya. Kan orangnya single, punya rumah, berkeluarga, bangun keluarga di sana gitu kan ya. Jadi ada nilai kebaikan lah, ya kan, intinya gitu kan, membangun satu keluarga, mimpi dan berkembang dari generasi ke generasi gitu. Yang kedua, properti ini uniknya adalah satu kebutuhan yang pokok gitu. Kebutuhan pokok yang tidak akan tergantikan sebenarnya. Karena bagaimanapun perkembangan teknologi, tetap orang itu butuh properti. Apakah nanti kalau tanahnya terbatas akan bangun ke bawah atau bangun ke atas, tetap butuh tempat tinggal. Kira-kira gitu ya. Karena seumur hidup orang itu terikat sama properti kan. Saya pernah sampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa dari kita lahir sampai kita meninggal itu di properti, ya kan. Nah itu yang menyebabkan kenapa industri ini masih sangat menarik. Yang ketiga, Indonesia ini merupakan market besar, ya kan. Kalau dilihat dari sensus penduduk 2021 ya, karena saya belum tahu yang terakhir, itu kan hampir 52% itu kan akan dikuasai oleh Gen Y sama Gen Z, di mana market ini nanti sampai 2045 merupakan market yang sangat besar. Dan jika satu negara sudah di atas 50% menjadi kelas produktif, itu kan disebut dengan bonus demografi, makanya disebut dengan Indonesia emas dan sebagainya. Nah ini pasti ada kebutuhan dasar di sana, ya kan, selain sandang, pangan, ya pasti papan, kira-kira gitu kan ya. Nah, papannya dalam bentuk apa kita belum tahu. Apakah masih bentuk seperti sekarang? Ya mungkin milenial masih ada yang bentuknya sekarang, tapi kan milenial yang sekarang beli rumah kecil pun kalau sudah berkeluarga kan nanti akan butuh rumah yang lebih besar. Tapi konsepnya seperti apa kita belum tahu, nanti kita lihat. Yang keempat, sebenarnya industri properti ini menjadi sangat menarik karena Indonesia dari tahun ke tahun itu backlog tambah banyak gitu, bukan tambah kecil gitu ya.
Dan ini yang mungkin kita lihat masih ada satu kesempatan ya. Gitu ya. Jadi itu yang kita lihat. Harapan kita kan gini, untuk beberapa hal tertentu ya, pada saat kita mempunyai beberapa posisi dan kemudian tanda kutip bertambahnya umur, mungkin kita melihat satu posisi pekerjaan itu harus memberikan dampak kepada orang-orang yang lebih luas lah, manfaatnya gitu ya, di luar itu menjadi footprintnya kita. Nah, tapi saya melihat bahwa jika kita bisa memberikan dampak lebih luas, mungkin domino efeknya akan lebih luas. Jadi contoh, kalau kita balik lagi ke industri properti kan katanya berdampak kepada 100 lebih produk turunan, gitu kan ya. Nah, kalau kita mendevelop ini, berarti kan ada 170 lebih produk yang akan hidup. Nah, ini kan domino efeknya banyak nih kan. Nah, terus yang kedua juga kita membangun development kota ini kan tidak sebentar ya kan, cukup panjang lah. Dan juga saya lihat bahwa kembali lagi yang tadi bahwa industri properti ini kan esensinya memberi harapan orang untuk bisa hidup lebih baik lah. Kira-kira seperti itu.